Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Marie Sule dengan NIM D1B1-274, Prodi BS1 Farmasi Universitas Megariski. Di sini saya akan menjelaskan materi wawasan ilmu farmasi. Yang pertama, farmasi didefinisikan sebagai profesi mengangkut seni dan ilmu penyatuan bahan obat dan sumber alam atau sintetik yang sesuai untuk disalurkan dan digunakan pada pengobatan dan pencegahan penyakit. Yang kedua, mencakup pengetahuan mengenai identifikasi pemilihan aksi farmakologis, pengawetan obat dan sediaan obat. Yang ketiga, mencakup pula penyaluran dan penggunaan obat yang sesuai dan aman, baik melalui resep dokter bensin, dokter gigi maupun dokter hewan, maupun melalui cara itu lain yang sah, misalnya dengan cara menyalurkan atau menjual langsung kepada pemakai. Farmasi adalah ilmuwan yang mempelajari cara membuat, mencampur, standarisasi, pembekuan obat serta pengobatan, termasuk sifat-sifat farmasi dalam bahasa Yunani disebut farmakop, yang berarti medika atau obat. Sedangkan ilmu resep adalah ilmu yang mempelajari tentang cara penyediaan obatan menjadi bentuk tertentu atau meracik. Ilmu ini mengandung arti sendiri sehingga dapat dikatakan bahwa ilmu resep adalah ilmu yang mempelajari dan meracik obat. Profesi farmasi merupakan profesi yang berhubungan dengan seni dan ilmu dalam penyediaan atau pengolahan bahan sumber alam dan bahan sintetis yang cocok dan menyenangkan untuk didistribusikan dan digunakan dalam pengobatan dan pencegahan suatu penyakit. Yang kedua, ilmu resep. Ilmu resep tidak dapat berdiri sendiri tanpa kerjasama yang baik dengan cabang ilmu lain seperti fisika, kimia, biologi, dan farmakologi. Juga seorang mulai masuk ke dalam pendidikan kefarmasian, berarti dia mulai mempersiapkan dirinya sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi kebutuhan obat-obat yang aman dan bermutu. Yang kedua, pengaturan dan pengawasan distribusi obat-obatan yang beredar di masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan peranan dalam bidang pendidikan dalam pengembangan obat. Yang pertama, Dioscorides, abad 1 setelah Masehi, ahli botani Yunani yang merupakan orang pertama yang menggunakan tumbuh-tumbuhan sebagai ilmuwan farmasi terapan. Karyanya yaitu Aspergillum, Opium, Ergot, Lycium, Lius, dan Cinnamon. Yang kedua, Galen pada tahun 1030 sampai 200 adalah seorang dokter dan ahli farmasi dari Yunani. Karyanya dalam ilmu kedokteran dan obat-obat yang berasal dari alam. Formula dan sediaan farmasi adalah farmasi di Galenica. Berikutnya, Philippus Aurelius pada tahun 1493 sampai 1541, seorang dokter dan ahli kimia dan Swiss yang menyebut dirinya Paracelsus. Sangat besar pengaruhnya terhadap perubahan farmasi, menciptakan bahan obat spesifik dan memperkenalkan zat kimia sebagai obat internal. Ketiga, ilmu farmasi baru menjadi ilmuwan pengetahuan yang sesungguhnya pada abad ke-17 di Prancis. Pada tahun 1797 telah beredar sekolah farmasi mulai diterbitkan dalam beberapa bentuk. Farmakologi adalah ilmuwan yang mempelajari sejarah atau khasiat dalam segala seginya, yaitu sumber asal atau usulan, sifat kimia dan fisiknya, kegiatan fisiologisnya atau efek terhadap fungsi biokimiawi dan cara kerja, absorpsi nasib, ekskresinya dalam tubuh dan efek toksisnya, serta penggunaannya dalam pengobatan. Farmakologis ilmu yang mempelajari tentang sumber bahan obat dari alam, terutama dari tumbuh-tumbuhan bentuk makroskopi dan mikroskopi.
berbagai tumbuhan dan organisme lainnya yang dapat dibuat dan digunakan dalam pengobatan. Kedua, galenika adalah ilmu yang mempelajari tentang pembuatan atau sediaan obat-obatan dengan cara sederhana dan dibuat dari bahan alam, tumbuhan, dan hewan. Kimia farmasi adalah ilmu yang mempelajari tentang kimia obat yang berhubungan dengan zat anorganik maupun organik, baik untuk tujuan pengobatan, analis, atau pemeriksaan dan pembekuan. Yang keenam, batasan atau definisi. Definisi lainnya, yang pertama, farmasi didefinisikan sebagai profesi yang menyangkut seni dan ilmu penyediaan bahan dan obat dan sumber alam atau sintetik yang sesuai untuk disalurkan dan digunakan pada pengetahuan dan pencegahan penyakit. Kedua, farmasi mencangkup pengetahuan mengenai identifikasi atau pemilihan atau selection, aksi farmakologis, pengawetan, dan penggabungan, analisis dan pembakaran bahan obat dan sediaan obat. Yang keempat, pengetahuan kefarmasian mencakup pula penyaluran dan resep dokter, berizin dokter gigi, dokter hewan, maupun melalui cara lain yang sah, misalnya dengan cara lainnya. Sejarah perkembangan farmasi. Nenek moyang bangsa Indonesia sejak dahulu telah mengenal penggunaan obat tradisional, yaitu jamu, dan pengobatan secara tradisional, yaitu dukun. Pada zaman itu, dukun melaksanakan dua profesi sekaligus, yaitu kedokteran dan profesi kefarmasian. Kefarmasian meramun dan menyerahkan obat serta yang membutuhkan. Yang kedua, penggunaan obat dapat ditelusuri sejak tahun 2000. Pada zaman kebudayaan Megar dan Babilonia telah dikenal obat dalam bentuk tablet, tanah liat, dan bentuk sediaan obat-obatan. Saat itu juga dikenal ratusan jenis bahan alam yang digunakan sebagai obat, yaitu pengetahuan tentang obat dan penggunaan selanjutnya berkembang lebih rasional pada zaman Yunani ketika Hippocrates dan memperkenalkan metode dasar ilmiah dalam pengobatan. Dalam jumlah Yunani itu dikenal pula Asclepius, dikenal juga Asclepius dan putrinya Hygla. Lambang tongkat Asclepius yang dililiti ular saat ini dijelaskan kembang penyembuhan kedokteran, sedangkan cawan atau mangkok Hygla yang dililiti ular dijadikan lambang kefarmasian. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Do